Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 26 Mei 2024 merupakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina dan Luisa Valencia. Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sungguh kami bersyukur telah diberikan anugerah keselamatan dan menjadi anak-Mu. Kami mau selalu taat dan berserah kepadamu. Mohon bantu berikan kami kekuatan agar mampu melakukannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 4, ayat 32 sampai dengan ayat 34, dilanjutkan dengan ayat 39 sampai dengan ayat 40. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Oleh
firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 14-17. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 28 ayat 16-20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menurut segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Kesempurnaan kasih Allah dalam Tritunggal Maha Kudus. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Hari Minggu ini, Gereja Katolik memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang merupakan dasar dari iman kita. Tritunggal adalah satu. Kita tidak mengakui tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Tritunggal yang sehakikat. Misteri Tritunggal sulit dipahami oleh logika sebab kebesaran Allah sangat jauh melebihi akal manusia. Diperlukan iman dan keterbukaan hati untuk dapat menerima misteri Allah yang terbesar ini. Hubungan antara Allah Bapa dan Allah Putra adalah hubungan kasih yang kekal, sempurna dan tanpa batas yang membuahkan Roh Kudus. Kesempurnaan kasih Allah ini ditunjukkan dengan kerelaan Kristus untuk menyerahkan nyawanya demi kasihnya kepada Allah Bapa dan kepada kita. Kristus memberikan dirinya demi keselamatan kita dan mencurahkan Roh Kudus untuk mendampingi kita. Sungguh, Allah adalah kasih itu sendiri. Dalam bacaan pertama dan kedua, kita pun dapat melihat betapa besarnya kasih Allah. Musa mengingatkan bangsa Israel akan kasih dan kuasa Allah yang begitu besar kepada bangsa Israel dengan selalu hadir dan menolong mereka, terutama di saat kesesakan. Santo Paulus dalam bacaan kedua menyatakan bahwa kita telah menerima dan dipimpin oleh Roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah dan diperkenankan memanggilnya Bapa. Bila kita setia memanggul salib bersama dengan Kristus, kita akan dipermuliakan bersamanya kelak. Sungguh luar biasa kasih setia yang ditunjukkan dan diberikan Allah kepada kita manusia yang seringkali melukai hati Allah dengan perkataan dan perbuatan. Apakah yang dapat kita persembahkan kepada Allah sebagai tanda syukur akan kasih-Nya? Apakah kita merasa taken for granted atau sudah layak dan sepantasnya kita menerima anugerah tersebut? Tuhan Yesus memberikan amanat terakhirnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Semoga kita dapat menjalani hidup dengan penuh syukur, dengan mewartakan ajaran Kristus dalam perilaku dan kata-kata,
serta menyalurkan kasih yang telah begitu banyak yang kita terima darinya, sehingga orang-orang yang kita temui dapat melihat Kristus dalam diri kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sungguh besar kasih dan kuasa-Mu. Terimalah pujian dan rasa syukur kami kepadamu. Mohon rahmat pengampunan kepada kami, sehingga kami layak untuk melayani-Mu sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.